Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, ketemu lagi di sini dengan Bu Yati ya. Hari ini kita akan belajar pendalaman materi tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyimak video dari Bu Guru, kalian harus bisa menuliskan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian kalian harus bisa menuliskan cara menyimak video yang baik, serta kalian harus bisa menuliskan cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas. Kalian harus bisa menuliskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, dan kalian harus bisa menjelaskan teknik-teknik pembuatan patung. Yuk kita langsung mulai ya. Dari pembelajaran 1 ya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah, tolong simak baik-baik ya, karena nanti ada soal tantangan dari Bu Guru. Yang pertama, jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang kedua, mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan tidak disiplin. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Yang keempat, mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Yang kelima, mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, mau menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. Yang ketujuh, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi teladan yang baik bagi anggotanya. Oke. Kemudian sekarang pesan dalam pidato kepemimpinan. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan disampaikan secara langsung misalnya dalam bentuk ajakan dan imbauan. Pesan yang disampaikan secara tidak langsung misalnya dalam bentuk pernyataan tersirat ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyimpulkan pesan pidato adalah pesan harus mencakup isi pidato yang disampaikan. Yang kedua, pesan bukanlah ringkasan pidato, tetapi berupa penafsiran pendengar terhadap hal-hal yang disampaikan oleh orator ketika berpidato. Oke, sekarang kita masuk ke MUPEL SPDB ya, pengertian dari seni patung. Patung merupakan karya 3 dimensi, yaitu memiliki ruang atau volume sehingga dapat dilihat dari segala arah ya, seperti contoh berikut ya, silakan kalian amati. Nah, corak patung dari tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda ya. Corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat tersebut. Ada corak patung yang meniru bentuk alami seperti manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Kemudian sekarang kita masuk ke MUPEL IPA, persiapan dalam menghadapi masa pubertas. Saat memasuki masa pubertas, kebutuhanmu untuk berteman menjadi lebih besar. Teman dan lingkungan di sekitarmu memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupanmu. Oleh karena itu, kamu harus dapat memilih teman dengan baik ya. Selain kebutuhan dalam berteman, kamu juga harus berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Pilihlah tayangan yang sesuai dengan usiamu ya. Saat memasuki masa pubertas, kita juga harus menggunakan toilet yang terpisah, khusus untuk laki-laki atau perempuan ya. Jadi jangan salah masuk ya. Kemudian mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato. Dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat disebut dengan gagasan pokok. Selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan ya. Jika seseorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik ya. Oke, tolong diperhatikan. Cara menyimak pidato yang baik adalah yang pertama, fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Yang keempat, menuliskan kesimpulan dalam pidato ya. Kita masuk MUPEL PKN ya. Penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
bekerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, bersama-sama membangun pos ronda. Yang ketiga, bersama-sama membangun jembatan. Yang keempat, bersama-sama membersihkan lingkungan setelah tertimpa bencana. Mupel IPS ya, kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, yaitu, tolong disimak baik-baik, deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN, ya, peduli terhadap pendidikan, pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Kemudian selanjutnya, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, ya, di dalam bidang pendidikan ya. Yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi, menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia, menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teknologi. Oke. Kemudian penerapan nilai kepemimpinan sesuai nilai Pancasila. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Yang kedua, bekerja sama secara baik dengan orang lain. Yang ketiga, mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah, ya. Kemudian masuk ke Mupel SBDB lagi ya, bahan dan teknik untuk pembuatan patung. Bahan untuk pembuatan patung terdiri atas bahan alam dan bahan buatan. Contoh bahan alam, tanah liat. Contoh bahan buatan, plastisin ya. Oke. Teknik pembuatan patung terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, teknik butsir, merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan, dan menambah bahan sampai bentuk-bentuk yang diinginkan. Kemudian yang kedua, teknik pahat, merupakan cara pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, teknik cetak, merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuang bahan ke dalam cetakan, kemudian membuat cetakan. Nah, menurut kamu nih, bahan dan teknik apa ya yang digunakan dalam pembuatan patung berikut? Ya, nih, menggunakan cetakan ya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam Mupel PKN lagi ya, penerapan nilai kekeluargaan sesuai Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda agama. Yang ketiga, bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat. 6. Membantu tetangga jika ada yang mengalami kesulitan. Yang ketujuh, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial seperti bekerja bakti dan ronda malam. Oke. Cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas, tolong disimak baik-baik ya, ini penting sekali bagi kalian. Yang pertama, mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi resiko tumbuhnya jerawat ya. Anak-anak sekarang begitu puber banyak biasanya tumbuh jerawat ya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar dan juga buang air kecil, serta menyiram kloset dengan bersih ya. Oke, yang ketiga, mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga ya. Biasakan juga untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain ya. Kemudian masuk Mupel Bahasa Indonesia lagi, menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Pidato dapat disampaikan melalui berbagai media ya. Ketika menyimak pidato, kita perlu mendengarkan dengan fokus. Tujuannya agar dapat memahami isi pidato serta pesan-pesan dalam pidato ya dapat tersampaikan dengan baik ya.
Pameran karya seni patung. Pameran karya seni patung bertujuan untuk memperkenalkan kepada orang banyak tentang karya seni. Dalam membuat pameran diperlukan rencana yang matang agar pameran berjalan dengan lancar. Kita perlu mengumpulkan karya-karya patung yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, menentukan ruangan dan menyusun karya seni agar tampak seperti pameran, mengelompokkan karya seni patung serta dengan bahan yang digunakan. Nanti ya ketika kita sudah masuk kita mengadakan pameran seni ya dari kerajinan-kerajinan yang kita sudah buat selama ini. Nah, itu dia pembelajaran kita pendalaman materi tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 sampai 6. Berikut ada soal tantangan bagi kalian ya. Ada 5 soal tantangan. Tolong nanti dikerjakan ya. Dikerjakan dengan baik dengan penuh tanggung jawab ya di buku tulis kamu, kemudian nanti kumpulkan ya, kirim di Google Classroom ya. Ada 5 soal ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat tetap menjaga kesehatan, tetap semangat walau belajarnya daring kembali. Mudah-mudahan minggu depan kita belajarnya tatap muka lagi. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.